Bismillahirrahmanirrahim. Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devin Putri dengan NPM 2478272 dari program studi Teknologi Rekayasa Internet kelas 4C. Jadi pada video kali ini saya akan melakukan praktik hands-on untuk memenuhi penugasan mata kuliah Cloud Computing Teknologi 1, tepatnya di chapter 7, yaitu Lab Configuring Resource to Launch an Instance with Public Access. Jadi di praktikum kali ini kita akan belajar bagaimana caranya membuat sebuah virtual mesin atau instan yang bisa diakses dari jaringan luar atau public access. Kalau di sebelumnya instan cuma ada di jaringan internal, nah di lab kali ini kita bakal bikin network public atau external network, lalu bikin router biar network internal bisa keluar, lalu atur security-nya biar aman tapi tetap bisa diakses ya. Lalu bikin key pair-nya untuk SSH, lalu kasih floating IP yaitu IP public, dan terakhir launch instant yang bisa diakses via web dan juga SSH. Jadi intinya di lab ini kita akan menghubungkan instant ini dari private network ke dunia luar gitu. Di sini ada outcome atau tujuan di lab ini. Yang pertama itu membuat network public plus subnet. Kedua, membuat router. Ketiga, atur security group atau firewall-nya. Keempat, bikin keypair and floating IP. Dan yang kelima, launch instant yang bisa diakses publik gitu. Mungkin langsung saja masuk ke virtual mesinnya. Di sini saya membuka server workstation lalu buka konsolnya. Di sini saya sudah start server saya ya, statusnya sudah aktif semua. Saya juga sudah membuka konsol untuk workstation ini di sini. Jadi kita langsung buka saja di sini. Kita bagi layar supaya mempermudah ya. Ini Nah, seperti ini. Kita ikutin setiap stepnya. Yang pertama kita akan melakukan perintah lab public review start. Di mana di perintah ini kita mulai dengan prepare environment-nya terlebih dahulu ya. Ini persiapan lab-nya. Rasain saja supaya kita close terlebih dahulu lah. Ya. Oke, kita mulai perintah yang pertama. Kita tunggu sampai semuanya sukses, artinya kita membuat persiapan labnya, prepare environment-nya sudah berhasil apabila sudah selesai dan sukses semua.
Tunggu sebentar ya. Nah, sudah berhasil. Kita masuk ke next step. Perintahnya itu search operator 1 production RC. Jadi di sini kita akan login sebagai operator atau admin ya. Karena kita mau bikin network eksternal, jadi kita butuh akses admin gitu. Nah, sudah login sebagai admin. Di sini tadinya sampai workstation, sekarang operator 1 production sudah login. Kita next step. Oke, sudah. Jadi di sini kita akan membuat network publik yang nantinya menjadi jalan keluarnya ke internet ya. Kita tunggu sebentar. Di sini eksternal itu berarti network publik. Lalu share ini bisa dipakai untuk banyak project. Lalu flat. Flat ini berarti tanpa VLAN atau simple gitu. Sudah jadi ya, kita lihat di sini. Seperti contoh, bisa dilihat sudah menunjukkan output seperti contoh. Dan kita langsung next step saja. Kita akan membuat subnet eksternalnya. Oke, selanjutnya di sini kita akan memberi IP range untuk network public ini. Di sini eh, DHCP dimatikan dalam artian dia menggunakan IP manual. Lalu allocation poolnya range floating IP-nya. Hmm. 101 sampai 172.25.250.189. 172.25.250.0/24. 172.25.250.254. Oke, sudah sesuai dengan contoh ya. Mungkin kita akan next step. Di sini kita akan berganti ke user developer. Oke. Oke, sekarang kita pindah ke user developer. Tujuannya untuk membuat resource di projectnya. Oke, sudah. Kita next, kita akan membuat routernya terlebih dahulu.
Oke, router ini digunakan untuk menyambungkan network internal ke network publik tadi atau network eksternal. Oke, production network one namanya. Oke, statusnya aktif. Dan next step kita akan menghubungkan router ke subnet internalnya. Oke, di sini router kita sambung ke network internal supaya instan itu bisa keluar. Oke, sudah. Next step kita akan set gateway-nya ya ini set gateway-nya ke network public. Oke, di sini kita akan memasuki step penting ya ini, di mana kita memberi jalan keluar ke internetnya. Sudah. Next step kita akan membuat security groupnya. Oke, security group ini sendiri itu ibarat firewall ya, di mana kita menentukan akses apa aja yang boleh masuk gitu. Sudah selesai. Selanjutnya kita akan menambahkan rule SSH ke port 22. Ini biar kita bisa remote pakai SSH-nya ya. Next, kita akan menambah rule HTTP ke port 80 ini. Jadi perintah ini digunakan supaya web server itu bisa diakses ya. Selanjutnya
Kita akan menambahkan rule ICMP-nya, topping. Kalau di sini supaya eh, bisa dipin buat mengecek koneksinya ya. Selanjutnya kita akan masuki step untuk membuat key pair-nya. Oke, sudah. Jadi key pair ini sendiri bisa dipakai untuk login SSH tanpa menggunakan password gitu. Next step kita akan mengamankan key pair-nya ya. Oke, sudah. Selanjutnya kita akan masuki step untuk membuat floating IP. Oke, sudah. Floating IP ini IP public ya, yang nantinya kita bisa kasih ke instan. Oke, sudah berhasil. Selanjutnya kita akan masuki step untuk uh, launch instannya. Oke, sudah. Jadi sekarang kita akan membuat instan yang bisa diakses dari luar seperti penjelasan dari awal ya. Oke, mungkin kita tunggu sebentar.
Sudah, kita akan next step. Kita akan memasang floating IP ke instannya sekarang. Sudah. Jadi di fund for 154. Sebentar. Floating IP yang saya dapat 172.25.250.149. 250.149. Oke, sudah. Jadi di pasang floating IP ke instan ini penting ya, karena tanpa ini instan itu belum bisa diakses dari luar. Jadi dengan perintah ini instan baru bisa diakses dari luar. Next step kita akan tes web servernya. Kita akan menggunakan perintah ini. Dua lima puluh satu lima satu empat sembilan IP floating IP saya tadi. Oke, sudah ya. Sekarang disclaimer apabila ini memunculkan page atau halaman HTML berarti berhasil ya. Di sini sudah muncul. Next kita akan SSH ke instannya. Satu empat sembilan. Oke, warning permanently added. Oke, active the web console with systemctl enable now cockpit socket. Oke, sudah berhasil ya, sudah berhasil login. Di sini sudah masuk ke cold user, artinya sudah masuk ke SSH. Selanjutnya kita akan tes koneksi ke internet dari instannya. Apakah dia akan berhasil? Jadi di perintah ini kita akan mengecek apakah instan itu bisa keluar ke internet gitu. Oke, sudah berhasil ya. Jadi kalau misalkan berhasil dia akan munculkan output seperti ini. Ping material 64 bytes from classroom bla bla bla. Oke. Dan next step sekarang kita akan exit dari SSH. Oke, sudah ya. Sini ada keterangan logout connection atau floating IP-nya close ditutup. Gitu. Oke.
Oke, di terakhir ini kita akan mengecek semua resource di dashboard OpenStack-nya. Jadi kita cukup ikutin tutorial yang ada di sini ya. Login to the dashboard using example as the domain. Oke, kita ini salin dulu terlebih dahulu. Lalu kita buka Firefox-nya terlebih dahulu. Oke, sudah kita tempel di sini untuk link webnya. Enter. Oke, ini ya. Login to the dashboard using example as the domain. Oke, kita salin. Example. Sample developer one as the user. And Red Hat as the password. Kita coba connect. Oke, sudah. Sekarang click project at the upper right corner of the window and then click production. Di sini kita klik project. Sorry, project ini. Kita klik production. Oke, sukses. Switch to the project production. Navigate the project compute kpair. Project yang ini dan project compute. Oke, pilih kpairs. Setelah itu confirm that the production kpair has been created. Konfirmasi kalau misalkan production kpair 1 itu sudah berhasil buat, sudah ya di sini. Navigate to the project network floating IPS. Project network floating IPS. Okay. Confirm that the floating IP address has been created and mapped with the production server. Konfirmasi bahwasanya IP floatingnya sudah berhasil terbuat dan mapped ke production server 9. Oke, sudah berhasil ya di sini IP address mapped-nya ke production server. IP address-nya ini poolnya provider data center. Statusnya aktif. Navigate to project network security group. Network security group. Confirm that the production sec group 1 security group has been created. Verify the rules by click manage rules. Konfirmasi bahwasanya production sec group 1 ini sudah berhasil terbuat dan verifikasi pengaturannya menggunakan manage rules. Production second group ini kita klik manage rules. Oke, sudah. Sekarang kita project network routers. Confirm that the production router 1 router has been created. Click the name of the router production router 1 to access its detail. Click the interface tab to verify the interface for the router. Klik. Terus
production forward to access its detail. Click the interface. Oke, di sini ya, untuk akses detailnya bisa dilihat, lalu kita klik interface to verifikasi the interface for the router. Oke, untuk memverifikasi interface ke router. Oke, sudah. Navigate to project networks. Confirm that the provider data center network and its subnet. Provider subnet 172.25.250 have been created. Verify the network is shared and external. Data center ini subnetnya sudah provider subnet 172.25.250, 172.255.250.0/24, share-nya yes, eksternalnya yes, statusnya aktif, administratornya up. Oke, navigate the project network topology. Observe and navigate the network topology. Oke, kita lihat network topologinya ya. Provider storage 172.24.3.0/24, production network 192.168.1.0/24, provider data center 172.25.250.0/24. Navigate the project compute instance. Project compute instance. Observe the information in production server 1 instance raw. Amati informasi di production server 9. Image name-nya rel 8 web, IP address-nya 172.168.1.138, 172.25.250.149, password-nya default, keypair-nya production keypair, status aktif. Oke, di sini bisa dilihat detailnya. Mungkin sudah selesai ya. Kita kembali ke konsol. Sorry, sebentar. Kita close terlebih dahulu. Nah, kita sudah kembali ke konsol. Kita exit terlebih dahulu dari developer. Kita kembali ke tampilan awal yaitu Student Workstation. Oke, sudah kembali ke Student Workstation. Kita perbesar terlebih dahulu. Oke, di sini kita akan melakukan evaluasi yaitu menggunakan Lab Public Review Grade
di mana ini kita akan melihat nilai ya, selama praktikum yang kita lakukan kali ini. Apabila berhasil, dia akan pas semua. Apabila ada yang tidak berhasil, dia akan ada yang fail. Oke, overall lab grade pas. Jadi semua di praktikum kali ini semuanya sudah benar dan sudah tepat. Jadi di sini nilainya sudah pas semua, tidak ada yang fail. Jadi semuanya berhasil. Sekarang kita akan masuki perintah terakhir yaitu lab public review finish untuk membersihkan environment-nya. Ini merupakan step terakhir di setiap pengerjaan lab ya. Fix lab. Kita tunggu sampai semuanya sukses. Deleting all is 10. Kita tunggu sebentar sampai semuanya sudah sukses. Oke, sudah berhasil semua ya. Jadi ini merupakan step terakhir. Jadi praktikumnya sudah selesai dan sudah benar semua tadi ya, sudah pas semua nilainya. Jadi di sini saya akan buat kesimpulan di mana di lab ini kita berhasil membuat network public, lalu menghubungkan routernya, lalu mengatur security groupnya, membuat apa keypair dan floating IP-nya juga sudah, dan yang terakhir kita sudah menjalankan instan dengan akses publik, di mana hasil akhirnya instan bisa diakses lewat browser ya, yaitu HTTP, bisa diakses lewat SSH, bisa connect ke jaringan luar juga. Artinya sistem Cold sudah berjalan seperti server real di internet gitu. Jadi mungkin pada video kali ini sampai di situ saja. Mohon maaf apabila ada kesalahan, ada salah kata ataupun perbuatan. See you di video selanjutnya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.